Shalom Jemaat Victory. Shalom. Semoga keadaan Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita buka di dalam doa. Bapa, kami datang mengucap syukur ke hadapan-Mu bahwa sampai saat ini kami masih ada. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami. Sebelum itu Tuhan, kami minta Engkau sendiri yang mengurapi kami, suci dan kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan ibadah kita saat ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada hari ini kita sama-sama bersama untuk berkumpul, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas kesediaannya untuk sama-sama kita mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita mulainya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Bapa, penyertaan Engkau sepanjang minggu-minggu ini Bapa, di mana begitu banyak pencobaan yang kami alami, begitu banyak juga sukacita yang kami alami Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini karena kasih karunia-Mu Bapa, karena belas kasihan-Mu saja Bapa kami dapat hidup, kami dapat mensyukuri nikmat yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mempelajari firman-Mu dan mendengarkan sama-sama kesaksian tentang betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Berkati mulut dan bibir hamba-Mu ini Bapa, biarlah boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, boleh berkata-kata sesuai dengan isi dan kebenaran dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini sangat begitu berat. PSBB sudah mulai agak longgar. Pemerintah sudah melonggarkan aturan-aturan yang sudah diberikan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapinya? Kita harus taat kepada pemerintah seperti kita juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita dan juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di luar sana. Ada sukacita, tetapi banyak duka cita. Dan ada juga mungkin kesesakan atau kesusahan yang dihadapi, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga dapat dan mampu dikuatkan melalui firman Tuhan yang dibaca, melalui lagu-lagu rohani yang kita naikkan. Saat ini, hari ini sekarang ini kita merayakan hari Minggu, tapi di saat yang bersamaan juga Idul Fitri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau memang di antara keluarga Bapak Ibu ada yang beragama Muslim, biasanya kita saling mengucapkan selamat hari raya. Begitu juga saya, ada beberapa keluarga dekat kami Muslim, kami saling mengucapkan satu dengan yang lain. Tetapi pada saat ini kami menjaga social distancing ini, menjaga untuk tidak datang ke rumah, tetapi bisa mengucapkan melalui Zoom meeting ataupun melalui WA call ataupun bertelepon. Karena kita mau taat kepada aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya menjelang Lebaran, menjelang Hari Raya, ada THR, yaitu tunjangan Hari Raya, dan ini sangat ditunggu-tunggu karena biasanya dapat membeli segala sesuatu kebutuhan yang mungkin sangat kita butuhkan atau mungkin yang sudah sangat kita idam-idamkan, tetapi belum kesampaian karena mengandalkan ada uang lebih melalui THR. Nah, kadang-kala ketika kita mendapatkan THR, hati kita gembira, tapi ini gembira dari luar. Nah, kegembiraan yang dari luar ini biasanya hanya sesaat. Ketika uang itu selesai, habis maksud saya, kegembiraan kita juga biasanya berkurang. Meskipun kita mempunyai satu barang yang kita idam-idam, contohnya cellphone. Kita idam-idamkan mau membeli brand yang terbaik dan yang baru, dan kita sudah memprediksi warna apa dan nanti akan digunakan untuk apa. Nah, ketika uang itu nggak ada atau habis, kita masih punya barang itu, tetapi ini adalah kebahagiaan dari luar. Ketika kebahagiaan dari luar ini itu cuma sesaat, sementara. Saya teringat akan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 17 ayat 22. Dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waduh, maksudnya apa nih? Kalau di dalam bahasa Inggris adalah cheerful heart is a good medicine. Hati kita, kalau hati kita bergembira, itu adalah sebagai obat yang manjur. Sebagai satu contoh, di antara kita pasti ada yang pernah merasakan sakit, penyakit. Kalau saya di rumah nih, istri saya udah paling sebel kalau saya sakit. Kenapa?
biasanya saya sangat manja dan minta dilayani, minta ditemenin. Wah, istri saya paling sebel kalau saya udah sakit, karena saya biasanya nggak di luar kebiasaan. Tetapi yang sakit adalah badan saya. Tetapi saya mencoba untuk saya tetap bergirang hati, saya tetap cheerful, saya tetap senang. Ini susah, sangat susah. Tapi kita yakin bisa. Karena kalau kita melakukan sendiri Bapak Ibu, kayaknya nggak mampu. Kita harus lawan itu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, nah ini yang saya mau bicarakan, mengandalkan Tuhan di saat-saat yang kesesakan, di saat-saat yang begitu genting, di mana saat ini kita merasakan satu kesedihan ataupun luka ataupun duka cita yang mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai contoh, tadi saya sakit penyakit, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akibat dari COVID ini hilang pekerjaan, atau bisa bekerja tetapi penghasilan tidak sesuai. Contohnya dengan pemotongan, sehari kerja sehari tidak, atau mungkin tidak bekerja sama sekali sehingga pemasukan yang sehari-hari ada nggak ada nih. Ini menyebabkan kita menjadi susah hati. Bagaimana kita mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau hidup kita bergantung sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan itu semua buat kita. Nah, di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur meskipun kita susah. Kalau ada kata-kata Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya dulu waktu pelajaran olahraga, mens sana in corpore sano. Artinya tuh kurang lebih seperti ini. Semoga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tubuh kita sehat, tetapi jiwa kita juga harus sehat. Oh, ada gak sih tubuh sehat, jiwanya sakit? Oh, ada. Atau jiwanya sehat, tetapi badannya sakit? Ada. Jangan salah. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kita sukacita itu dari dalam. Tubuh kita sehat yang akan mempengaruhi hati kita sehat. Semoga, kalau kata orang sebelah adalah insya Allah, mudah-mudahan. Tetapi di dalam Kristus tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Kristus adanya kepastian. Dikatakan di Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saat ini sedang susah hati, sedang sakit di dalam keluarga, sakit penyakit, di dalam pekerjaan, tetap bersuka cita. Susah, betul, nggak gampang. Yang paling gampang adalah berserah sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu kelegaan bagi kita, kita akan merasa dikuatkan. Karena kelegaan itu diangkat. Dia diberikan kelegaan kita. Kesakitan kita, kesesakan kita diangkat sama Tuhan. Nggak usah takut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kuncinya adalah berserah. Nah, berserah ini yang paling susah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, saudara-saudara pernah mendengar, ada satu cerita di daerah Jogja. Ada seorang ibu-ibu penjual gudeg. Ketika gudeg itu jualannya tidak habis, dia mengucap syukur. Karena dia bilang, Gusti Allah yang memberi, gak usah takut, gak usah khawatir. Anak-anaknya ternyata sekolah sampai di luar negeri, bahkan lulus dari universitas ternama di dalam negeri. Saya lupa namanya siapa. Karena dia berserah. Dia bilang begini, kalau dia gak punya, dia minta sama yang punya. Yang punya siapa? Gusti Allah, Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya dan dia minta ke sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara sekalian, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara merasakan satu kesesakan, minta kepada Tuhan Yesus. Minta kepada yang memberi, yang sanggup memberi, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, hati yang gembiranya adalah obat yang manjur. Memang benar sekali Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita itu lebih mudah berkata-kata dibanding melakukan. Teorinya gampang, teorinya bisa. Tetapi melakukannya gimana? Nah, ini yang susah. Ketika saya belajar di kampus sebagai seorang coach, belajar teori, tetapi prakteknya tidak sama. Karena kenapa? Kendala di lapangan berbeda dengan apa teori. Tetapi kita harus mengaplikasi, kita pelajari, kita adaptasi. Manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang sempurna. Karena kita kepunyaan Allah dan roh Allah sudah dihembuskan kepada kita. Kita cuma satu-satunya makhluk yang diciptakan sehingga kita mampu meng-create. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Artinya adalah kita harus selalu bergembira. Tapi bukan kegembiraan dari luar. Tadi kan ada beberapa contoh adalah gembira dari luar. Kita gembira dari dalam. Bagaimana kita harus gembira dari dalam? Kita serahkan. Kalau kata dulu saya ada satu sinetron yang sangat saya suka, yaitu disebutnya sinetronnya Pemburu Tuhan. Nah, biasanya tuh tayang ketika musim-musim mendekati Lebaran. Pemburunya Tuhan. Di situ salah satu tokoh bilang, dia sedang mencari ilmu dan ilmu sedang diamalkan. Ilmu apa? Ilmu ikhlas. Ketika ilmu ikhlas itu diandalkan, dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerima. Begitu juga dengan ibu yang tadi yang saya ceritakan. Dia cuma menerima segala keadaan yang diberikan dan mengucap syukur. Ketika mengucap syukur, waduh, segala kesesakan kita hilang. Saya mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Masih bisa makan meskipun pakai garam, pakai gula. Masih bisa makan meskipun cuma pakai kerupuk. Atau masih bisa makan ya pakai Indomie, mengucap syukur. Karena apa? Tuhan memberikan berkat itu buat kita. Tinggal kita bagaimana mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi. Nah, sukacita itu mendatangkan berkat. Ketika kita bersukacita, berkat itu turun. Berkat kesehatan, berkat jasmani, ataupun berkat dari hal-hal lain yang tidak kita duga. Nah, caranya gimana sih untuk mendapatkan sukacita? Cuma satu bro dan sis yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan minta kepada Dia, karena cuma Dia yang sanggup. Nah, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan akan memberikan itu. Entah satu sukacita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita tahu kita hidup bukan cuma untuk hari ini, tetapi di masa datang, di mana kekekalan. Inilah tujuan kita hidup. Kekekalannya ada di neraka atau di surga. Pilihannya ikut Yesus atau tidak. Pilihannya terima Yesus atau tidak. Cuma itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa mendapatkan sukacita, biasanya kita juga akan membagikan. Ketika kita membagikan, habis? Enggak. Justru akan berlipat kali ganda. Ketika kita membagi, ketika memberi sesuatu, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Jangan takut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memberikannya, berkat Tuhan yang sama akan berlipat kali ganda kembali kepada kita. Transfer sukacita. Senyum tanpa perlu dibuat-buat, bergembira, memberikan kalimat-kalimat positif, penguatan. Karena kesedihan itu akan mendatangkan biasanya negatif, duka cita. Aduh, kenapa, mengapa, bagaimana. Tetapi kalimat-kalimat positif, saya bisa, saya mampu, saya yakin bersama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ini tidak mampu. Kalaupun kita mampu, karena kita dimampukan oleh kuasa dan kasih setia Tuhan.
kadangkala kita diberikan ada pilihan untuk mau sukacita atau tidak. Aduh, beban ini terlalu berat. Aduh, kadangkala juga, aduh Tuhan gimana ya? Nah, ketika kita berkata bagaimana ya, kita tanya sama Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya? Positif. Salah satu buku yang sangat mempengaruhi saya di dalam menjalani kehidupan ini adalah Positive Thinking, karya Pak Pendeta Norman Vincent Peale. Itu sangat mengubah saya, menginspirasi saya. Saya orangnya biasanya, saya sebelumnya adalah orang yang negatif thinking. Segala sesuatu saya lihat dari sudut perspektif negatif. Tidak ada positif-positifnya. Akibatnya, saya punya mah kronis. Kalau udah sakit mah, aduh sampai nangis-nangis. Saya juga bingung, kenapa Tuhan saya bisa punya penyakit seperti itu? Telat makan, mungkin juga. Jarang makan, bisa juga. Tetapi yang pasti yang saya tahu itu adalah dari pikiran. Tetapi ketika saya mengubah itu dan saya belajar dan saya mempraktekkannya dengan melalui apa yang saya lakukan setiap hari, sekarang saya berpikir positif. Bisa. Tetapi juga bukan gegabah, bukan sembrono dengan cara saya bertanya, saya berdiskusi, saya mencari, bahkan saya turun ke lapangan, membaca teori-teori, sampai mengaplikasikannya. Nggak mudah saudara-saudara. Tetapi ketika kita menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita mau dan mampu, Tuhan yang akan memberikan berkat. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu, Tuhan juga yang akan memberi. Kembali lagi ke dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama di keluarga GPKDI Victory, kita bersama-sama bisa untuk melakukan segala perkara. Kita bergandengan tangan, kita saling bertegur sapa melalui WA, mungkin nanti akan ada Zoom online. Yuk sama-sama kita bertegur sapa, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama ini kami sampaikan, kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama keluarga, ini saya ingatkan tadi, keluarga GPKDI Victory, ada yang berkesusahan dalam mendapatkan bahan makanan, bahan pokok karena corona ini, tolong jangan segan-segan beritahu kami kepada para pengerja. Bisa kepada Devita, Pak Gembala langsung. Bilang, kebutuhannya apa? Kami selaku para pengerja di GPKDI akan mencoba membantu. Kita bersatu bersama-sama bahwa kita adalah satu keluarga. Satu keluarga GPKDI Victory. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Melalui ya bisa WA, ya ada kan kita ada di grup WA ataupun melalui telepon langsung. Saya Daniel dan tim nanti dengan tim pengerja yang lain, saya juga nggak sendirian, bersama tim para pengerja akan mencoba membantu. Bahwa segala sesuatunya yuk sama-sama kita pikul, sama-sama kita lakukan. Karena yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pencobaan yang sedang kita alami atau dunia alami saat ini adalah untuk menyatukan kita semua. Meskipun kita tidak bertemu langsung, tetapi kita bisa bertemu di dalam dunia maya, di dalam teknologi yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, kita mau menggunakannya sebagai apa, tergantung dari kita, negatif atau positif. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih juga untuk segala sesuatunya, untuk tim, terutama tim IT dan tim musik yang luar biasa, yang sudah bekerja, memberikan waktu dan tenaga di tengah situasi yang tidak bersahabat saat ini, tetapi mereka bekerja. Saya tahu, terutama Devita yang mengedit ya ke khotbah-khotbah ini ataupun Zoom online kita ataupun ibadah online kita, itu
nggak mudah. Tuhan akan balas semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata dari kami para pengerja, selamat hari Minggu, dan jangan lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat keluarga Muslim kita. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Bapa, atas berkat-berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapak, kalau kami sudah mendengarkan dan sama-sama berbagi kesaksian tentang firman Tuhan, apa yang sudah kami alami dalam kehidupan ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain Bapak, mari Tuhan Kau berkati kami. Kau mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga para pengerja Bapak di GPKD Victory ini Bapak. Berkati Bapak Gembala kami Pak Amerta dan Ibu Gembala kami Ibu Nika dan wakil gembala kami Pak Dani dan Ibu Teli dan keluarganya. Kami mau tutup bungkus mereka Bapak. Biarlah mereka yang selalu memberikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi hari-hari ini yang semakin jahat Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa dan memberkati para anggota gereja GPKD Victory ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita kembali bersukacita di hari ini dan kita telah selesai beribadah bahkan menerima firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, saya rindu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam bahagia, damai sejahtera, dan biarlah kesehatan yang dari surgawi senantiasa menyertai kita pribadi lepas pribadi. Dan segala sesuatunya yang tidak baik akan dijauhkan Tuhan dari pribadi kita. Nah, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menikmatin berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita angkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.